Saya selama ini bukan orang yang sehat, Mas. Setiap bulan saya itu harus ke rumah sehat, ambil obat. Karena saya penderita ISPA. Setelah saya ngikut RK, saya ikut meditasinya, olah nafasnya, itu saya jalankan di rumah itu. Saya kok mikir, loh, kok nggak batuk? Kok saya 1 bulan ini nggak ke rumah sakit cari obat, kok nggak apa-apa ya? Saya ini, bapak saya dicap PKI loh sama pemerintah. Saya bilang. Jadi saya ini sekolah dibully loh, nggak tahan saya sekolah dibully. Saya kan sekolah cuma sampai kelas 1 SMP, Mas. Saya nggak meneruskan sekolah, nggak tahan dibully sama guru. Kalau gurunya yang bully? Yang bully guru, Mas. Jeleknya satu. Kenapa? Sering dilemparin orang yang nggak kelihatan itu. Saudara sendiri ini mau diapain? Yang satu adik saya ya, Mas. Bu, namanya Bu siapa? Siti Wijayanti. Siti Wijayanti. Berarti orang Jawa, no? Enggak. Jawa mana? Bapak orang Jawa Timur. Jawa Timur. Tapi Jawa Timurnya mana? dari Ngawi. Oh, Ngawi. Ya, terus Ibu? Terus Ibu orang Gunung Kidul. Duh, Gunung Kidul Jawa Tengah. Tapi jenengan kelahiran sana? Ya, saya lahir di Bengkulu. Bapak sama Ibu itu ngikut tran orang tuanya tahun 55. Iya. Jadi saya lahir di Bengkulu. Lahir di Bengkulu, tapi namanya masih tetap nama Jawa. asli bukan itu. Loh. Namanya siapa? Nama asli itu Minem. Malah lebih Jawa lagi dong. Kemudian kata bapak, saya itu sakit-sakitan. Jadi kalau orang Jawa itu katanya keberatan nama, dikasih ke orang gitu. Oh gitu. Sama bapak angkat itu dikasih nama Siti Wijayanti gitu. Jadi nama yang sampai sekarang dipakai nama dari bapak. Di KTP bapak. Juga Bu Wijayanti. Iya. Iya. Itu kalau di TikTok Ibu Wiji sering masuk. Oh iya. Oke. Berarti berangkat dari kapan, Bu? Saya dari hari Sabtu tanggal berapa Sabtu ya? Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, udah 5 hari ini. Ya saya, kok Sabtu toh? Kamis sampai Jogja hari Sabtu, kemudian saya Jogja. kemarin sore. Jogja ke saudara? Jogja, suami kan orang Jogja. Oh, suami orang Jogja, asli Jogja? Orang Bantul. Asli Jogja. Geng. Justru ke sana ke rumah adik sama rumah kakak. Oh gitu, terus baru ke sini? Baru ke sini kemarin pagi. Nyampenya siang jam 10:30. Jam 11, terus langsung ke hotel? Bukan, ke kos. Ke kos, daerah Kampung Inggris ini? Kampung Inggris. Kemarin sore aku udah sampai sini kok. Sudah saat itu. Iya. Saya sudah nggak ada. Udah tutup semua. Ini jam 4 berarti ke sini? Oh iya, udah tutup semua. Saya jalan kan, katanya nggak jauh sana. Nah, jadi saya muter aja jalan. Ini tadi juga jalan lagi ke sini. Jalan. Kalau Bu Wiji di sana kegiatannya? Saya kegiatannya sehari-hari itu nggak mesti ya, Mas. Kadang buka kopra. Kadang ya ke kebun. Kalau ke kebunnya pasti kalau orang sana pasti nganu ya, sawit ya. Sawit sama karet, Mas. Sawit sama karet. Luas berarti. Hektaran punya orang. Yang punya kita. Kalau nggak punya orang punya siapa? Nggak apa-apa. Dikit dulu. Sedikitnya Pulau Jawa itu bukan dikitnya Jawa. Kalau Jawa itu punya tanah baru 50 meter gitu udah bilang luas, padahal masih. Tapi kalau daerah sana pasti luas sekali kan. Ada 3 hektar, Mas. Dulu kenapa Bu Wiji, panggilannya siapa? Bu Wiji atau Bu siapa? Siapa aja boleh, Mas. Karena tak panggil Bu Wiji ya? Karena di rumah manggilnya orang Bu Wito. Terkenalnya nama suami. Karena suami Pak Wito. Pak Wito. Kalau saya manggilnya Bu Wiji aja. Biasa hari-hari orang jarang ketemu itu Bu Siti. Gitu. Saya Bu Wiji aja. Boleh. Beda dengan yang lain. Di TikTok juga gitu kok. Bu Wiji ya, orang. Bu Wiji ya. Ya oke. Bu Wiji dulu kenapa kok ikut RK? Saya nggak tahu, Mas. Kok nggak tahu? Iya, tapi saya sering lihat Mas Yunus waktu itu masih di Ngajiroso ya. Nah, sering sama Mas Indra kalau nggak salah itu ya. Iya, dulu di Ngajiroso ya. Sama Mas Indra itu kalau. Saya kok tertarik ya. Padahal saya udah ngikut apa ya itu ya. Banyak. RKD, Rahasia Keajaiban Doa kayak gitu loh. Cuma gimana ya? Kok
perasaan saya RKD, RD toh? bukan RKD Rahasia Keajaiban Doa. Oh iya. Gitu. Gus Baraja yang membawa acara itu. Oh iya, nggih. Saya ngikut ada beberapa kali. Juga di Jawa? Bukan, secara online. Oh online, nggih. Secara online dari YouTube juga. Tapi kok saya tertarik ke Mas Yunus ya saya bilang. Itulah saya tahun 2024 itu di Bandung kebetulan itu kan. Ya, di Nah, Bandung. saya ngikut itu. Setelah dari sana saya coba saya olah nafas. Kok penyakit yang selama ini saya bilang saya selama ini bukan orang yang sehat, Mas. Ya. Betul. Sakit apa, Ibu? Setiap bulan saya itu harus ke puskesmas atau ke rumah Dokter. sehat. Itu untuk ambil obat. Karena saya penderita ISPA. Jadi kalau batuk pilek itu kalau nggak minum obat nggak sembuh-sembuh. Nggak sembuh-sembuh. Tapi setelah saya ngikutin olah nafasnya. Itu sejak kecil atau? Kalau dibilang sejak kecil enggak juga itu, Mas. Tapi berlangsung di itu udah lama. Jadi setiap bulan itu harus itu. Nggak Harus bisa itu, enggak. ya. Setelah saya ngikut RK, saya ikut meditasinya, olah Dijalankan di nafasnya itu rumah. saya jalankan di rumah itu. Saya kok mikir, loh, Kok nggak batuk? kok saya 1 bulan ini enggak Ke rumah sakit? cari obat kok nggak apa-apa ya? Iya. Saya lanjut itu, Mas. Ah. Terus saya lanjutnya. Kok semakin nggak lagi ya? Perasaan sesaknya juga hilang. Kok nahan waktu olah nafas itu bisa sampai 30, Bisa panjang. bahkan bisa 35 saya. Ini yang salah saya apa? Pokoknya saya jalani aja lah. Iya. Ya kesininya memang kesehatan saya meningkat ya, Mas, di sebenarnya, Mas. Tapi di sisi lain saya sering gunakan dupa, kan saya beli dupa. Memang saya kalau dupa langsung ke Mbak Admin itu. Kalau untuk ini garam, terus minyak, oil, sampo, sabun itu pasta gigi dulu sama Mas Leo. Oh iya. Waktu masih ada Mas Leo. Nah, sekarang sama Pak Rat. Oh, Pak Rat Panto, ya. Karena cerita-cerita masuklah Mas Putu dari Bali itu. Iya. Masuk Mas Putu itu langsung ngomong, bisa kok Bu Wici kalau ngambil ini ngambil produk RK itu dari Mas Yunus itu bisa sama Pak Rat. Oh iya toh Pak Rat. Nah, pas waktu itu Pak Rat live kan. Nah, saya dipanggil, Mas Putunya juga dipanggil. Jadi kita ngobrol di situ. Iyalah nanti saya ini aja sama Pak Rat saya bilang. Nah, gitu. Jadi saya kemarin memang habis ngambil produk dari Pak Rat itu. Ada sampo, odol, terus garam, minyak, sama. Pengalamannya gimana kok bisa langsung kebutuhan primer mulai dari sampo, sabun, apapun kok itu saya ganti? Itu pengalamannya gimana? Ada manfaatnya enggak? Penasaran dulu itu, Mas. Oh, penasaran dulu. Setelah sehat menjalankan RK terus penasaran dengan saya lihat kok saya punya cucu ya, waktu itu umurnya baru 3 tahun. Oh, Ibu sudah punya cucu? Udah. Kok masih muda? Ya nggak tahu saya. Ini gara-gara pakai ini. Nggak tahu sabun. Saya nggak tahu saya. Itu cucu saya itu umur 3 tahun kan. Sering nangis karena kenapa Adek sakit gigi katanya. Nah, saya penasaran, saya lihat-lihat kok kayaknya bagus sih produk RK ini. Saya beli itu odol itu 2 itu. Saya beli dewasa sama anak-anak, dewasa sama anak-anak gitu. Sama Mas Leo itu, minta tolong Mas kirimkan odol untuk anak-anak sama dewasa. Setelah pakai itu kok gigis yang awalnya sedikit itu hilang gitu loh, Mas. Oh, gigisnya hilang. Yang hitam-hitam itu kok hilang, nggak jadi gitu. Sampai sekarang giginya bagus itu. Nggak ada lubang, terus nggak pernah sakit gigi lagi dia. Berarti itu sembuh gitu. Nah, itu. Itu pengalaman yang baru ini minyak itu, Mas. Alchemist oil. Gimana? Itu cucu saya tuh saya tinggalkan ke Bengkulu kan, saya ngurus adiknya yang nomor 3 itu, adiknya yang anak saya yang nomor 3 itu kan mau wisuda. Katanya, Bu bisa ke Bengkulu? Bisa, saya ke sana kan. Mungkin main sama kawan-kawannya tuh naik ayunan dikejutkan jatuh, dusur naik wong Jawa. Delosor. Depannya ini yang bonyok. Iya. Nangis kan dia tuh. Katanya pedih. Udah kasih minyak itu, minyaknya di meja kecil tuh di kamar. Memang saya taruh di meja kecil itu ya biar mudah anak-anak tuh kalau nyari gitu. Dikasih itu, sorenya tuh ditanya, masih perih nggak? Saya masih di Bengkulu itu, saya masih di kota. Perih nggak, Dek? Enggak, nanti kasih lagi ya, kalau kering kasih lagi. Iya. Itu sekarang kering sudah
ngelupas semua bekas-bekas jatuhnya itu. Bagus kulitnya. Enggak ada cicaknya apa cicaknya? Enggak ada bekasnya. Ada dikit tapi kayaknya itu mulai hilang juga itu karena yang agak dalam lukanya gitu. Iya, karena sifatnya regenerasi sel. Kayak gitu. Jadi kalau produk RK rambut saya juga pakai sampo-nya nggak putih nih. Keren. Belum putih. Lah makanya tadi saya udah punya cucu Bu kan gitu. Ya, saya udah banyak cucu, udah 6 tahun, udah mau masuk SD sekarang. Oh, berapa cucunya sekarang? Baru satu. Loh gitu teman-teman ya, luar biasa loh Bu Wiji ini ternyata dari penasaran pakai produk. Ternyata mulai dari algamis oil, pasta gigi. Hampir semua saya pakai produk. Pakai dupa nggak batuk? Enggak kan? Enggak. Loh ini teman-teman, kenapa dupa saya? Padahal sebelumnya Ibu nggak batuk ya? Iya. Tapi ketika pakai dupa itu kecium nggak batuk ya? Enggak. Karena dupanya herbal. Dupanya nggak ada. Kan gelangnya ada saya. Gelangnya. Saya kalau pakai gelang itu pasti diminta orang. Makanya aduh capek saya pakai gelang ini. Selalu diminta orang gitu. Ada manfaatnya nggak pakai gelang itu? Gimana rasanya pakai gelang? Enjoy aja sih Mas. Enjoy aja. Saya dulu kalau orang ngomong gimana ya? Pokoknya ngomongnya agak negatif gitu. Saya apa iya ya saya gitu ya. Sekarang enggak lagi. Ya terserah kamu mau nilai saya apa saya bilang. Bener harus gitu. Terserah kamu mau nilai apa. Oh ini lagi heboh kemarin Mas. Saya orang diomongin orang kayak gitu bukan nggak denger. Kalau tak dengerin juga untuk apa saya bilang. Iya. Toh saya nggak ada manfaatnya ngelayanin kamu orang yang nggak seneng sama saya. Terus saya layanin kamu kan nggak ada gunanya. Ya terserah kamu mau ngomong apa saya bilang. Iya kalau dilayanin sana seneng. Iya. Kalau nggak dilayanin sana bingung malah kan gitu. Dibiarin nanti mati-mati sendiri tuh tetangga. Iya kan? Iya. Saya udah punya 3 tuh kaos RK-nya. Wih, kaos RK punya 3, tambah 1 lagi punya 4. Ya RKBI-nya udah 3 aku. Tapi sudah ikut RK belum? Sudah. Sudah juga? Sudah. Berarti tinggal RK laku berarti. Langsung itu Mas. Dari RKBI langsung ke RK laku. Di RK Rohnya juga masih di Bandung kok itu kan langsung. Masih di Bandung ya. Itu kan langsung itu acara 1 hari itu. 21 Juli kalau nggak salah itu. Sekarang RK VIP. Bulan ini ada RK laku. Kalau Bu Wiji belum bisa, nanti bisa next. Ya kan? Di Bali selama 3 hari 2 malam. Kita retreat naik gunung kan gitu. Yang penting ada dananya dulu. Oh pasti ada. Pasti ada. Nggak mungkin. Oh jenengan dari jauh-jauh dari sana ambil kelas ini kan? Iya kan? Enggak, iya. Ini modal nekat Mas. Ya harus nekat. Kalau nggak nekat nggak bisa. Kalau nggak nekat nggak bisa. Begitu. Oh iya. Bu Wiji mau teh mungkin? Enggak Mas. Terima kasih. Nggak apa-apa supaya nggak adem. Terima kasih. Oke, Bu Wiji sudah ikut RKBE dan RK Roh dan banyak memakai produk ya sampai sekarang pakai produknya ya dan sangat bermanfaat. Saya bawa ini pula. Pokoknya di perjalanan saya bawa. Kalau pengalaman garam, pakai garam nggak? Pakai Mas. Pakai. Kalau nggak salah udah habis 4 atau 5 ya saya. Ada pengalaman mungkin? Waktu itu tuh gini. Aku yang penasaran itu ada geluduk. Apa ya jenenge geluduk? Ya geluduk. Ada geluduk tapi nggak hujan. Petir. Oh ya geluduk aja. Geluduk aja. Kok mendungi peteng nggak? Geluduk kok nggak hujan-hujan ya ngopo lah. Terus dengar kabar ada yang ngomong kah disarati orang supaya nggak turun hujannya kan. Syarat-syaratan apa? Ambil air mentah itu 1 ciduk, tak kasih garam segegem, tak siram ke depan tuh. Hujan gitu? Nggak lama hujan terus tenang. Oh turun hujannya, beneran ini hujan ya, nggak ngapusi ya. Wah kalah gitu. Itu dukunnya. Berarti kalah dukunnya. Jadi potensi jadi dukun ada berarti Bu Wiji? Ya nggak tahu pokoknya penasaran aja itu. Kok geluduk nggak ada hujan tapi kok disarati orang supaya nggak turun karena mungkin ada hajatan mungkin pernikahan. Sudah selesai. Oh sudah selesai. Tapi kayaknya masih pengaruh gitu. Nah akhirnya Bu Wiji punya inisiatif itu. Siapa yang ngajarin kayak nggak gitu? Nggak tahu, pokoknya ada saja. Luar biasa ya teman-teman. Ini Bu Wiji ada potensi jadi dukun. Waduh, ini. Nanti kalau jadi dukun terus
Ndukuni apa Mas? Ndukuni sapi. Ya nanti tiba-tiba kalau pengalaman saya jadi paranormal itu pertama kali ya tiba-tiba ada orang datang aja. Ada orang datang minta tolong. Ya gitu kita nggak merasa jadi dukun gitu. Kalau kayak gitu itu kayaknya sering Mas. Nah ya toh. Tapi orang ini gimana ya? Orang sakitnya non medis. Terus ibu kasih apa? Nggak dikasih apa-apa, kasih air. Kalau saya memang dikasih air masjid itu air masjid 9 itu Mas, masjid 9. Sampai ya tak masukin garam itu aja. Garam RK. Sembuh. Ada kemarin yang udah 12 tahun katanya udah habis. Sudah habis kemana-mana ya. Apa saja udah dijual untuk berobat nggak sembuh-sembuh. Datang ke rumah itu, kenapa kamu saya? Entahlah Bude, saya kayak gini kan memang di sana saya lokasinya orang Rejang Mas. Apa itu Rejang? Rejang itu satu suku Rejang daerah Bengkulu. Oh, satu suku, ya. Rejang Bengkulu itu kan macam-macam ya. Ada Rejang Selatan, ada Rejang Mentawai, ada Rejang Utara. Kebetulan saya yang di Utara. Nah, jadi saya di daerah situ. Jadi dia menggunakan bahasa Melayu. Kalau di rumah saya menggunakan bahasa Melayu kalau sama teman-teman, sama tetangga-tetangga itu. Tapi kalau sama bapaknya masih bahasa Jawa. 12 tahun, terus? Sembuh. Iya. Keren ya. Ini Bu Wiji. Saya nggak tahu juga. Loh ini. Saya nggak tahu juga. Beliau dukun loh ya. Wah luar biasa teman-teman ya. Sampai bisa sekarang itu orangnya. Datang ke Bengkulu ya. Sampai sekarang orangnya baik itu sama saya itu. Karena sembuh. Karena masalahnya apa selesai. Sih, Bude? Saya nggak ngasih apa-apa. Saya dikasih uang saya nggak mau. Enggak lah saya nggak mau terima uang. Nah gini itu salah, nggak boleh. Saya suruh kasih ke masjid itu. Gini, ya boleh lah, boleh seperti itu. Tapi tukar energi Bu. Jadi gini sistemnya. Misalkan Bu Wiji ada orang datang nih minta tolong tuh, ya kan? Ketika datang minta tolong Bu Wiji tangani itu, nah akhirnya selesai masalahnya. Terus dia ngasih uang, itu kan rasa terima kasih. Misalkan nih, entah Bu Wiji ini mungkin perasaan nggak enak menerima ya atau apalah saya nggak tahu, itu wajib diterima. Setelah Bu Wiji terima mau ditaruh ke masjid kayak entah apa itu nggak masalah, itu namanya sudah tukar energi. Oh gitu. Nanti kalau ibu tolak lah yang kasihan sana. Karena apa? Karena ibu tolak, jenengan sudah mengeluarkan energi, dia ngasih ibu tolak, Bu Wiji tolak, dan yang kasihan sana akhirnya apa? Uangnya nanti akan hilang terus. Tidak mandek. Gitu. Maksudnya ada uang senilai yang diberikan ke Bu Wiji dia akan keluar terus untuk membayar sehatnya dia, selesainya dia. Makanya mau dikasih itu harus diterima. Selepas diterima nanti Bu Wiji mau ditaruh ke panti asuhan atau ditaruh ke masjid atau dikasihkan saudara yang kurang mampu kebutuhan gitu atau diberikan kebutuhannya Bu Wiji misalkan minyak, gula itu oke, itu terserah panjenengan. Itu namanya tukar energi. Karena di semesta itu tukar energi. Berarti orang itu hutang sama jenengan. Hutang apa? Hutang energi. Nah, ketika hutang energi, dia akan kehilangan terus. Nah, itu loh. Makanya dari pemahaman seperti itu, sistem semesta seperti itu, Bu Wiji tidak boleh nolak. Harus diterima. Berapapun itu. Ya. Berapapun itu. Selepas Bu Wiji, misalkan aku gak enak menerima ini, tapi harus diterima, gak apa-apa. Mau ditaruh di masjid, monggo. Mau dikasihkan ke anak yatim, silahkan. Dikasihkan ke cucunya, boleh. Gak apa-apa. Yang benar gitu Bu Wiji, gak boleh ditolak. Oke? Jadi nanti kalau ada lingkungan, saudara, tetangga atau orang lain datang misalkan ngasih apapun sebagai tukar energi rasa terima kasihnya, Bu Wiji harus menerima, oke? Ya. Harus wajib. Selepas uangnya misalkan itu mau seperti apa, bagaimana Bu Wiji mau disedekahkan ke masjid ya itu urusannya Bu Wiji. Berarti urusannya sudah selesai, namanya tukar energi. Begitu loh, oke? Ya. Oke, saya kedatangan paranormal teman-teman. Tapi paranormalnya luar biasa ya. Ya, cuman gitu aja. Jangan sampai nanti jadi nggak normal loh Mas.
Paranormal loh. Gara-gara ke paranormal nanti jadi nggak normal. Nggak normal. Paranormal kan berarti para itu umum, normal berarti orang-orang normal dong. Iya. Berarti Bu Wiji ini punya keturunan mungkin ya? Keturunan Saya nggak paranormal. Saya nggak tahu, Mas. Mungkin mbahnya Tapi mungkin. memang ada saat orang itu tiba-tiba bertanya sama saya, Mm-mm. gurumu siapa? Oh. Loh, saya nggak punya guru. Terus? Saya nggak punya guru. Ah, saya nggak percaya kamu punya guru. Kan. Waktu itu belum kenal Mas Yunus. Oh belum kenal berarti bukan. Jadi Iya, saya terus. bingung, ditanya tuh bingung. Mm-mm. Saya nggak punya guru. Saya. Mm-mm. Ah, kamu ini bohong. Kan. Bener, saya nggak punya guru. Guru apa yang dimaksud kalau guru sekolah? Saya ini, bapak saya dicap PKI loh sama pemerintah. Oh. Saya bilang. Jadi saya ini sekolah dibully loh. Nggak tahan saya sekolah dibully. Karena dicapai KI. Zaman dulu kan kalau dicap PKI itu Ya, aib. paling jelek banget. Gitu. Ya, aib. Mm-mm. Nah, jadi saya kan sekolah cuma sampai kelas 1 SMP, Mas. Mm-mm. Saya nggak meneruskan sekolah. Nggak tahan dibully sama guru. Kalau Gurunya yang bully. yang bully guru, Mas. Oh, dan gurunya paling udah mati sekarang. Ya sudah kalau sekarang. Udah Dan nggak tahu. pasti masuk neraka. Nggak tahu lagi sekarang di mana Ya. tuh. Saya benar-benar waktu itu dibully sama guru itu. Habis-habisan saya. Salah sedikit udahlah diungkit-ungkit Iya. yang anak PKI Iya. segala macam itu jeleknya keluar semua pokoknya. Nggak ada baik-baiknya kalau anak PKI. Padahal bapak saya waktu itu katanya loh ya. Dia tuh bujang tanggung disuruh gotong royong. Apa itu bujang tanggung? Ya, sekitar tamat-tamatan SMP gitu loh. Oh, Mungkin umur-umur 16 tahun, 17 Remaja. tahun. Remaja. Terus sekitar itu disuruh gotong royong sama Pak Dukuh katanya. Pulangnya itu dikasih cangkul sama arit. Mm-mm. Nah setelah Cangkul tahun. sama arit. Bukan palu sama arit ya? Bukan. Kalau palu sama arit PKI. Cangkul sama arit. Nah, setelah tahun 80-an, nah itu bapak saya tuh tiba-tiba dipanggil ke kantor polisi, dikenakan wajib lapor. Karena Ya itu PKI. tadi, karena terdaftar sebagai anggota katanya. anggota PKI. Jadi itu kalau nggak salah ada orang 12 kawan bapak itu yang seumuran bapak itu dipanggil Ya, disuruh gotong royong. Jadi Oke. nasibnya ya sama, anak-anaknya ya sama kayak saya. Dibully semua. Enggak lulus, Ya. bukan nggak lulus ya, nggak selesai, berhenti Bukan nggak lulus, berhenti. di tengah jalan. Ya, luar biasa loh Bu Wiji ini ya. Ternyata kita kan memang harus menjadi orang yang bermanfaat ya Bu ya. Khairun nas anfa'uhum linnas kalau dalam Islam itu. Yang bermanfaat untuk manusia lain. Nah, kalau Ibu punya kemampuan, punya potensi membantu orang lewat dunia astral gitu ya, gaib gitu ya. Ya monggo dilanjutkan, nggak apa-apa. Tapi jeleknya satu, Mas. Apa? Jeleknya satu. Kenapa? Sering dilemparin orang yang nggak kelihatan itu. Ya yang penting kita nggak Bahkan- memikirkan nggak apa-apa. Itu Bahkan kan orang saudara yang sendiri saya Iya. kadang-kadang bingung. Saudara sendiri ini mau diapain? biarin aja, nanti mati-mati sendiri. Sama. Yang satu adik saya ya, Mas. Istrinya adik saya, adik kandung saya. Lah iya dibiarin aja. Biarin aja, nggak usah dipikir, nggak usah apa, biarin aja. Saya kasihan tuh sama kalau kena adik saya sendiri kan pasti ya saya juga itu yang ditarik itu. Jenengan itu tak kasih tahu, jenengan ini di belakang jenengan ini ada leluhur yang membackup jenengan gitu loh. Jadi jenengan mau dilemparin apa aja balik sendiri. Iya, Nggak bakalan, karena jenengan punya backup. Jenengan tahu nggak backupnya di belakang jenengan itu? Nggak tahu kan? Saya yang tahu. Nah, jenengan punya potensi. Nanti tinggal tirakat, ya, sering tirakat. Yang seperti kayak diramal itu waktu saya mau kecelakaan itu. Saya itu malamnya kan meditasi. Ya kalau RK kan meditasinya kalau yang RKB itu berenang gelombang otak ya Mas. Nah itu kok saya tuh Dapatkan gambaran. pas meditasi itu ada suara di telinga itu. Pilih dirimu sendiri apa pilih anakmu kata. Ya. Kalau dirimu sendiri nggak parah, tapi kalau anakmu di antara dua itu parah katanya. Kan saya punya anak 4 Mas. Iya. 2 laki-laki di tengah, 2 perempuan di depan sama di ujung. Jadi sing rakil kan cewek, depan cewek juga. Gitu. Nah,
Suara itu jelas. jelas. Kok terlihat gambaran kalau anak saya yang kena di sininya, lukanya mas Parah. parah itu di sini. Mm-mm. Saya lihat kok kayak gitu ya. Kalau anakku kok di sini ya, aduh, sakit banget rasanya. Saya merasa gitu loh mas. Jadi udahlah biar aku aja yang terima kalau aku kayak apa saya bilang. Mm-mm. Ternyata kalau saya memang jauh, dibilang jauh dari nyawa, iya saya bilang. Iya. Karena ini mas, Iya. ini Kecelakaan. Motor, mobil, motor, jatuh iya atau ditabrak. jatuh. Mm. Kena jari-jari motor dijahit 38 jahitan luar dalam. Ada intuisi bilang pilih anakmu atau kamu gitu ya. Lek kue, kalau kamu nggak parah, kalau anak-anakmu parah gitu ya. Tahu nggak siapa yang bilang? Nggak tahu. Guru sejatinya Bu Iji. Sudah itu waktu hari Selasa pas mau malam 1 suro itu mas. Hari Senin malam. Kemarin. Itu sebenarnya saya mau berangkat itu mas. Mau berangkat ke sini. Mau berangkat ke Jogja itu. Iya. Kok dilalahnya nggak dapat bis. Nah itu entah kenapa kok ada yang melamar dari Lubuk Tanjung katanya. Melamar anaknya. Tapi kok ada bayangan ayam hitam dipanggang tanpa bumbu. Ini apa maksudnya? Ayam hitam dipanggang tanpa bumbu. Oke. Ini apa maksudnya saya bilang. Sudah itu ada temen yang ngerti kan, saya tanya. Apa maksudnya? Ya hati-hati aja Ti kalau ke Bengkulu. Kalau manggil saya kan Titi. Ngikutin cucu saya manggil saya Titi. Iya. Manggil Luti mungkin dulu susah dia manggil. Jadi manggil Titi gitu. Iya. Titi, hati-hati kalau ke Bengkulu. Ngapain sih? Ya dari Lubuk Tanjung itu ada masalah. Jangan pulang malam kata. Saya coba pulang itu jam 5. 5 sore. Nah, ada apalah di sini saya. Malah nantang gitu ya? Iya saya penasaran gitu loh. Ada apa? Ini nggak percaya sama anunya ini, guru sejatinya ini. Apa ini? Ternyata di situ tuh ada makhluk hitam besar. Di mana? Di tebing. Memang daerah itu tebing mas. Tapi di atas itu SD. Setelah tebing. Oh ada kamu saya bilang. Ya udah saya bilang. Lewat saya pulang ke rumah. Besoknya kelang 2 hari. Tanggal 3 Suro itu, saya mau ke Bengkulu lagi. Kok pas mau berangkat itu motor udah start, bawa garam katanya. Ada yang ngasih tahu bawa garam? Nggak ada orang kok. Kok ada bawa garam gitu, garam RK gitu. Balik lagi saya. Oh itu saya gitu. Ambil garam. Bercanda. Wah ini ada saja. Kok ada yang ikut perasaan? Saya tanya sama anak saya yang bungsu itu, nih. Ada yang ikut tahu nggak? Enggak. Ada kayaknya ular yang ikut nih. Biarin aja. Yang penting nggak ganggu katanya. Ya, hampir ditabrak mobil itu masa. Entah kenapa kok ada mobil itu yang berlawanan arah. Kok hampir gitu loh. Tapi dia sendiri yang ngelak itu. Loh, ini kenapa mobil saya? Nggak tahu mah. Pas di jembatannya yang sampai di situ tuh yang ada orang hitam. Garam itu tak buka tak buang gitu. Nah minggir aja di sini dulu diam. Loh ngapain mah? Nggak tahu. Pokoknya di sini aja diam dulu saya bilang. Jadi saya tunggu di situ tuh mas. Nah, nggak tahu ngapain tapi tunggu di situ. Iya. Terus? Kok perasaan ada sesuatu ya saya bilang. Udah ayo jalan lagi. Sudah itu saya nemuin Pak Lek kan adik bapak. Dia nanya, kamu tadi dapat apa di jalan? Gak dapat apa-apa saya tutupi kan ini. Gak dapat apa-apa saya. Bohong. Ngapusi. Kalau dia istilahnya kan seperti itu ngomong Jawa. Ngapusi kok iki. Kau entuk apa nang dalan? Sebelah ngomong. Pakai bahasa Jawa. Memang pakai Jawa. Nggak ada lah Pak Lek. Kayaknya nggak enak lah diomong. Lah itu kan adikmu sendiri yang naruh di sana. Tahu toh. Ngerti ya. Lah nyeleh neng kono. Jiko ngapa tok balik gitu. Kesuh aku ngrasane wong siji kuwi. Ket biyen ora mari-mari aku. Ket biyen ora mari-mari ngono iku terus. Padahal dhisik lho wis babak bunyak kok ya ora kapok. Lah terus engko nek ngenengi adikmu dhewe piye?
Yo men dirasakno. Yo karma. Aku muni ngono iku Mas. Iya. Ya terserah lah biar dirasain. Luar biasa loh jenengan. Jenengan ini ada yang manites sebenarnya. Makanya jenengan dari kecil gitu ya sakit-sakitan. Karena yang nites itu bawa ilmu. Bawa ilmu dan ragane jenengan itu nggak kuat. Belum kuat. Iya. Nggak kuat. Makanya nanti sepulang dari sini ya jenengan harus sering tirakat. Puasa. Nanti tak kasih nanti supaya apa? Untuk menguatkan ilmu yang ada di dalam diri jenengan. Tapi saya belum belajar ilmunya itu loh Mas. Bener, saya belum pernah belajar ilmunya itu. Loh, itu ilmunya bukan ilmu dalam artian kemampuan. Jadi jenengan akan dibimbing sendiri kayak tadi tiba-tiba ada intuisi, Tapi ada suruh. pernah sekali itu Mas. Ya ini kalau dibicarakan sebenarnya nggak enak juga ya. Tapi di sini saya sampaikan. Nggak apa-apa, pengalaman. Anak saya itu yang pertama itu kan sebelum menikah sudah jadi ASN. Tahun 2016 itu 2015 lolos pertama tes yang diadakan secara online oleh Jokowi. Jadi anak saya itu lolos jadi ASN. Kebetulan dia perawat. Oke. Nah, kuliahnya dulu di Respati Yogyakarta. Dia ngambil perawat. Tahun 2016 Desember dia itu dinikahin sama orang Lampung. Tapi dari awal sebenarnya saya merasa nggak seret gitu, karena satu dia itu menyembunyikan gitu. Awalnya dia ditanya itu datangnya cuma mau main. Kebetulan kan musim durian, musimnya musim besar. Kan durian itu ada 2 musim Mas, musim kecil sama musim besar. Nah, kalau musim besar itu biasanya di bulan Desember. Kalau musim kecil itu di bulan Juli, Juni-Juli kayak gini, musim kecil. Artinya kalau bulan Desember itu durian lebih murah gitu loh Mas. Karena musim besar kan, musim banyak. Kalau bulan Juni-Juli ini ya agak sedikit mahal. Waktu ditanya itu katanya cuma mau main, mau cari durian. Tapi kok ternyata malamnya itu langsung ngelamar gitu. Jadi saya kayak merasa dibohongin aja gitu. Saya sebenarnya mau nolak itu, waktu itu mau saya ngomong, udah Nduk nggak usah aja. Kan biasa sama manggil Nduk itu sama anak yang perempuan Nduk, yang laki-laki gitu. Udah Nduk nggak usah aja. Tapi kasihanlah Bu, jauh-jauh dari Lampung. Ya udah nanti kalau nggak sampai selesai kamu rumah tangga jangan pernah nyesal, saya bilang. Iya Bu. Nah itu kok di tahun itu tuh tahun 2021 saya belum ikut RK itu ya. Itu anak saya SK-nya itu dicolong sama suaminya. Digadaikan? Bukan, diurus pindah Mas. Diurus pindah sendiri gitu. Diurus pindah, tiba-tiba tahun 2002 dimutasi ke Lampung Selatan. Saya bodoh-bodohnya saya bela anak lah Mas. Nah waktu itu datanglah besan sama menantu ini datang mau jemput anak saya, diajak pindah gitu. Ya, sebodoh-bodohnya saya pasti saya masih mikir ya, kita pindah dari RT ke RT sebelah harus ada surat pindahnya. Surat pindah. Kok ini tanpa mengurus kok tiba-tiba bisa pindah? Saya memang orang bodoh Pak, saya memang orang nggak sekolah. Memang saya lawan itu besan itu. Bahkan saya tunjuk mukanya itu Mas. Saya nggak tahu kenapa saya sampai semarah itu waktu itu. Nggak sadar ya? Saya tunjuk mukanya itu. Bapak itu udah tua Pak. Seharusnya Bapak itu tahu peraturan. Pak, apalagi Bapak seorang guru, saya bilang. Saya lawan bener waktu itu. Suami saya malamnya itu mimpi. Saya sama cucu saya itu di depan. Di pantai tapi di depan. Saya paling depan itu sama cucu saya. Saya gendong ngadep ke depan juga. Si cucu itu ngadep ke sana juga gitu. Nah di belakang saya ini yang nomor 2 ini anak saya yang perempuan sama anak saya laki-laki yang nomor 2. Jadi nomor 2, nomor 1, nomor 2, nomor 4 ini di belakang saya pas. Nah yang di belakangnya lagi itu
suami saya sama anak saya nomor 3. Ya. Itu digulung ombak katanya. Ombaknya tuh besar. Tapi kok kamu sama Kaira di depan, nama cucu saya kan Kaira. Ainin Afsena, jadi biasa manggil Sena. Tapi kalau di rumah kadang Kaira. Kamu sama adik itu di depan kok nggak apa-apa digulung ombak sebesar itu. Biarlah, yang penting selamat saja. Nah, di bulan September datanglah besan laki-laki membawa rombongan, Mas. Orang 8 laki-laki semua. Itu mau jemput anak saya lagi. Ya saya keras kepala saya. Saya akui saya keras. Saya nggak lepas anak saya. Tapi dijemputnya cuma pindah saja atau Ya, ada unsur pindah. lain? Dia tiba-tiba diajak pindah itu. Pindah ke rumahnya mereka? Pindah kerjanya. Oh, pindah kerja. Jadi saya nggak yakin ini SK asli. SK asli yang ngambil harus yang punya. Kenapa harus dititip ke orang lain? Iya. Jadi saya nggak percaya ini SK asli. Sedangkan anak saya dapat kerjaan ini sebelum dapat kamu loh sebagai suaminya, saya bilang. Masa kamu sebagai laki-laki nggak bisa bela kalau istri kamu itu diperlakukan seperti itu? Saya nggak terima waktu itu, Mas. Nah, ternyata entah kenapa salah satu rombongan besan ini keluar. Kok saya ini padahal kelang tembok loh, Mas. Tapi kok mata saya lihat. Bisa melihat. Loh, kok dia tanam sesuatu di situ ya, saya. Iya. Tapi saya ajak ngobrol besan yang lainnya gitu ya. Rombongan besan yang lain itu saya ajak. Padahal kehalangan Tapi, tembok, jangan bisa melihat di balik tembok itu ya. Di balik tembok itu di bawah jemuran dia naruh sesuatu gitu. Raganya ini ngobrol dengan orang, batinnya lain gitu. Iya. Kok gitu, dan tujuannya apa? Sorenya saya ingat kalau orang dulu disuruh nyiram air peceren. Nah, jadi waktu itu belum kenal RK, tapi saya sudah sering sering lihat YouTube-nya Mas Yunus. Saya ambil air peceren, saya siramkan. Dah, kamu balik sanalah, jangan ganggu. Kalau saya nggak ganggu kamu, kenapa juga kamu ganggu saya? Udah balik tempat siapa yang nanam tadi. Menghilang itu, Mas. Nah, setelah itu anak saya itu bulan itu ngurus balik lagi, ngurus pindahnya. Itu dilarang bener, Mas. Pokoknya semua keluarga besar dari Lampung itu, dari suaminya itu nggak boleh. Tapi sekarang udah selesai. Saya datang ke Lampung. Iya. Saya datangi Lampung. Saya datangi ke Lampung. Saya datang ke BKD-nya, saya tanyakan semuanya. Iya Bu, memang kami dibayar. Oh ya dibayar. Berapa Pak bayarnya Pak? Tapi maaf ngomong, kalau saya nggak mau kehilangan duit Pak. Saya ngomong saya nggak mau kehilangan duit untuk bayar. Memang agak dipersulit juga kemarin Mas Yunus. Dan saya pulang dari Lampung bulan Agustus tahun 2024 saya udah ikut RK. Itu kok seperti kena anak saya ini. Saya bilang, kamu kenapa sih? Nggak kenapa-napa. Kamu dikasih makan apa sih? Dikasih telur dadar sama Nino. Kalau di rumah cucu itu panggilannya macam-macam, ada yang Nino, ada yang Sena, ada yang Kaira gitu. Iya. Dikasih telur dadar sama Nino. Kamu makan? Iya. Bapak makan nasi bungkus, tapi udah lawuhnya dari Bu Lastri, dari besan. Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting kamu nanti apa yang ibu omong kamu makan ya. Iya kan. Udah itu dia ngomong sakit perutnya. Saya nggak apa-apain dia sih, cuman saya raba aja. Kamu kalau kemarin berangkatnya sama ibu nggak kena kamu, saya. Loh kenapa Bu? Nggak apa-apa. Saya nyuruh orang, tolong carikan bajing. Bajing? Bajing. Iya, bajing. Digoreng? Enggak, dibakar Mas. Oh dibakar. Terus dimakan. Saya suruh makan, muntah-muntah malamnya Mas. Keluar ya? Keluar. Dan itu dia memang terus demam kan. Anaknya juga. Itu dapat intuisi bajing dari mana? Nggak tahu. Jeplaknya kan? Jeplaknya, asal ngomong. Gitu. Asal ngomong ya. Sudah itu suami pagi-pagi, kok aku nggak bisa ngangkat ciduk air mandi. Lah terus piye lah ngedusi? Kan ngedusi aku, urung wayahe aku mrene.
Aku mau gitu Mas. Lek saya tak dusi. Lah terus gimana? Tolong aku nggak mau. Aku tepar kalau suruh ngurusin kamu orang banyak ini ya. Sekarang tak tunjukin berangkat sendiri ya. Ngapa? Urut ke Selubuknya sama nenek-nenek kanan jalan dekat SD sana. Lah, iya kalau dukun urut, udah pergi ke sana sana. Bu Wiji ini sakti tapi nggak sadar ya. Gak ngerti Mas. Lah ya, sakti nggak sadar jenengan. Tapi saya ngobrol sama Mas Yunus itu berarti saya sadar dong. Cuman nggak ngerti. Maksudnya itu nggak sadar kesaktiannya. Nggak ngerti Mas. Karena manitis dari leluhur itu nempel di Jadi, ilmunya. Kan saya gitu. suruh ke situ Mas. Diurut lah sama orang. Lah, terus akhirnya Keluar kayak katanya kayak apa ya? Serpihan gergaji. oh dari Dari pori-porinya Dari diurut itu. pori-porinya. Yang sakit yang tangannya kanannya nggak kuat ngangkat ciduk itu. Nggak kuat ngangkat air untuk mandi itu. hal seperti itu bilang percaya, yo nggak percaya terjadi ya kan? Iya, aku sampai sekarang bingung gitu Mas. Iya, ini tapi kalau pesulap merah tetap ngengkel loh ini. Ya itu makanya nanti sepulang dari sini Bu Wiji nanti sering komunikasi sama saya supaya keilmuannya lebih tajam, lebih bagus dan lebih bermanfaat untuk banyak Satu orang lagi, aku sering bakar dupa di rumah kan Mas. Anak saya di pesantren yang nomor 2. Ibu itu kayak orang sesat aja, sering bakar-bakar dupa. Dibilangin dong, di hadis ada. Dia kan orang pesantren, jadi Saya juga orang pesantren. jamin aja, udahlah. Diajak umroh nanti. Kamu lah mau ngomong apa tadi. Bilang aja, di Arab itu semua orang nyalain dupa gitu. Kayu gaharu itu dari sini, di hadis juga ada. Coba kamu cari gitu. Itu. Saya orang Saya pesantren. kemarin malah dimarah-marah itu. Sama anaknya. Anaknya gitu dimarahi. Yang kok. di, Berarti yang di pesantren. Aku diem aja tapi sambil senyum-senyum. Ah kamu nggak dia bilang yang punya dupa ini loh, dia itu ustadz gitu. Mantan ustadz. saya ajak kemarin itu sebenarnya Mas ke sini. Saya nggak mau katanya. Karena sesat nanti ya. Ajaran RK itu kan kayak ajaran apa? Apa yang Apa? Kejawen? bukan yang dia itu Apa? Sesat? yang di Jepang itu apa? Shinto? Satu lagi itu loh Mas, yang nggak bertuhan itu, yang kayak orang nggak beragama nggak bertuhan itu loh. Apa itu? Ateis? Ateis. Wah, ini pelanggaran ini. Mirip-mirip ateis Oh, katanya. kita ngajarkan inna indadoni abdibi, kita ngajarkan wanahnu akrobu ilahi min hablil warid, bahwa Tuhan ada di dalam diri kita, dibilang ateis ya gundul ini. Ya wes, oke. Tapi aku entah kenapa Mas ya, ada Pak Le itu yang kemarin sempat nanya, nggak nyesal kamu kalau kena adikmu? Ya. Nanti kalau dari Kediri anakmu tuh ketemu kamu tuh ajak pulang-pulang kata. Hah, apa iya Pak Le? Iya, orang percaya terus. Gimana Pak Le tadi bilang apa? Nanti kalau kamu dari Kediri, anakmu itu tuh ajak pulang-pulang kata. Apa iya Pak Le? Iya, orang percaya. Makanya nekat ke Kediri. Tapi entah kenapa ya, di kepala saya ini ada ide itu. Ada ide, Iya. tapi mikir modalnya dari mana ya saya? Ya nggak boleh mikir gitu. Semuanya dari Sang Tuhan sudah disiapin loh. Ada ide saya itu. Kenapa kok yang terlihat itu ya saya? Lama itu Mas. Setelah saya ngomong sama Mbak Admin, saya mau ikut RKVVIP kata. Oke, pertanyaannya gini, kenapa kok ikut RKVVIP? Nggak tahu. Nah, nggak tahu. Nggak tahu. Cuma ada yang menarik itu waktu sama siapa ya itu, yang suami istri itu loh Mas. Banyak ya? Yang Gimana? suaminya disuruh nyuci kaki istrinya itu. Oh iya. Nah itu siapa ya? Saya lihat di YouTube itu. Saya kan sama suami saya kan sering ribut juga gara-gara katanya ateis itu tadi. Kok iso ateis? Kalau ateis itu tidak bertuhan kan gitu kan? Tidak bertuhan. Sedangkan Saya sering juga kadang-kadang dibilang sesat juga sama saya. Biarin saya sesat. Nggak ada jawab gitu juga. yang penting masih hidup gitu. Yang penting saya nggak ganggu orang. Ya betul itu. Oke.
Ya karena nggak pernah tahu, nggak pernah lihat. Saya setiap di YouTube, saya menjelaskan secara agamanya, Ya, dasarnya juga ada. Kalau saya memang telaten Mas, saya ikutin YouTube Mas Yun itu, saya telaten. Nah, iya. Nah, tapi kalau suami kan emang nggak mau. Iya, nggak apa-apa. Oke, Bu Wiji, terima kasih sharingnya. Kita mulai RK VVIP-nya nanti dimulai dari kita tarot dulu ya. Ya, tapi tarotnya nggak usah di zoom. Ya, karena saya tahu kejadiannya nanti seperti apa. Oke, sudah selesai sesi perkiraan saya ini tadi ya Bu Wiji ya. Paling sampai jam 3 ini nanti karena banyak teman-teman yang RK VVIP itu prakteknya sulit. Praktek untuk menemukan warna itu sulit gitu loh, untuk menemukan rasa, terus praktek untuk jirah memasang itu sulit, makanya lama kan gitu. Tapi luar biasa. Tapi kalau mungkin karena paranormal ya. Saya nggak merasa paranormal ini. Nggak ada ceritanya yang merasa paranormal. Saya juga tidak merasa paranormal, tapi banyak orang datang kan gitu. Intinya kita mempunyai kemampuan dibanding yang lain. Oke. Kesannya gimana Bu Wiji? Jauh-jauh dari sana mengikuti kelas RK VVIP ini yang benar-benar kita privat berdua seperti ini, mulai dari tarotnya, pelepasan kebencian, kejengkelan, pelepasan masalah, terus kebahagiaan sejati kosong, terus mencipta, dan yang terakhir memperbaiki medan. Terus gimana kesan-kesannya? Enjoy sih Mas. Enjoy. Enjoy aja sih. Cukup satu kata enjoy. Kalau tarotnya gimana tadi? Tarotnya ya kayaknya sesuai sih. Sesuai ya. Iya. Bahkan di kartu hari ini Bu Wiji tadi sebelum tarot mempunyai angan-angan mau buat usaha rumah makan geprek, gitu kan? Nah ternyata kartu hari ini pun juga sama mengeluarkan ada kartu, ada tangan Tuhan membawa tongkat, dan tongkat itu simbol dari usaha atau bisnis, sesuai ya. Dan di depan usaha itu menghasilkan banyak apa tadi? Uang, sesuai ya. Masa lalu juga sesuai. Ya, oke. Kalau pelepasan kebencian dan masalah tadi gimana? Mudah nggak? Ya rasanya mudah sih sebenarnya. Mudah. Tapi gimana ya? Nggak ada, selama ini sulit sih sebenarnya. Kalau ya sekedar hilang muncul lagi, hilang muncul lagi. Tapi ini tadi kok dihapus kok hilang ya? Dihapus hilang ya. Dan baru tahu ya kalau ternyata kebencian itu ada warna jenis-jenisnya. Ternyata kan seperti itu. Terus habis dilepas kebencian tadi rasanya gimana? Terhadap si A, si B tadi. Udah ada rasa gimana gitu rasanya. Enggak seperti kemarin-kemarin kayaknya males ketemu gitu loh. Oke. Enak jadi rasanya ya. Enggak, karena kebencian, kejengkelan jika tetap disimpan itu menghalangi kita bisa mendapatkan kekayaan, kedamaian nggak mungkin, mustahil kan gitu. Kalau pelepasan masalah hutang tadi gimana? Juga mudah ya? Rasanya ya mudah aja sih. Mudah aja ya. Dan baru paham kalau segala sesuatu yang di luar diri kita itu adalah resonansi dari dalam. Berarti yang harus diperbaiki adalah dalam. Sesuai dengan di Islam juga kan gitu. La haula wala quwata. Tidak ada daya, kan daya dulu. Upaya selanjutnya. Daya dulu, kekuatannya dulu, rasanya dulu diperbaiki, baru diupayakan. Begitu. Kalau yang kosong tadi, oh ya enggak. Yang tadi itu berapa menit tadi? Enggak sampai 5 menit ya? Yang pelepasan tadi loh. Oh iya. Enggak sampai 5 menit ya. Udah bisa ya. Luar biasa loh. Karena ada warnanya, langsung kelihatan warna gitu. Kelihatan warnanya ya. Dan ketika dihapus hilang nggak? Sudah hitam putih gitu. Hilang ya. Coklat dulu, sudah coklat putih, sudah putih baru bisa bening gitu. Baru bening ya. Dan itu dihapus ya. Dan padahal cuma gini aja kok bisa hilang ya. Aneh ya. Kayak mimpi. Kayak mimpi ya. Oke, itulah ilmu spiritual. Ini adalah gabungan spiritual dan supranatural. Kalau yang merasakan rasa
bahagia di dalam sini. Tadi merasakan nggak? Iya. Merasakan ya? Iya. Berapa menit tadi merasakan? Kayaknya cuma 4 menit lah. 4 menit ya? Udah ya? Udah sekali. Kalau yang berat yang mana? Yang berat yang diulang itu tadi yang pelepasan kebencian tadi itu kan sampai 2 berat. kali. Berat ya. Tapi kalau yang ini tadi apa namanya? Perbaikan grid. Itu tadi gimana ya rasanya? Kayak geringgingin semua Kayak gitu loh, enak sendi-sendinya Nggak itu. enak. Tapi setelah melakukan penawarannya sembuh. Sekarang udah sembuh. Sembuh. Oke, mungkin apa yang mau disampaikan ke teman-teman yang di luar sana? Kalau bisa ya pada ngikut lah. Gitu. Udah ngikut ya. Dan ternyata mudah ya. Dan bisa dijalankan dengan Bisa dijalankan. Aktivitas sampai aktivitas luar biasa. Tidak butuh waktu. Tidak butuh waktu. Berjam-jam, berlama-lama hanya 4 menit, 5 menit selesai. Paling lama 7 menit. Paling lama 7 menit dan itu 7 menit pun hanya 21 hari loh. Nggak selamanya gitu. Ini kalau lagi di jalan ini besok gimana itu Mas? Sekarang nggak bisa. Besoknya juga nggak apa-apa. Terserah jenengan. Pokoknya semungkin dalam perjalanan pulang ke Bengkulu nanti kan. Iya. Belum bisa menjalankan gitu. Kan tinggal duduk di kereta sambil kan bisa. Kalau yang itu bisa ya ini tadi. Oh, yang ini nanti kalau sudah sampai di rumah. Sudah sampai. Jadi waktunya itu harus sama gitu. Ya. Waktunya pagi. Yang penting pagi itu matahari sudah keluar. Oh, belum sebelum matahari terbit itu nggak bisa. Kalau nggak bisa, kalau malam matahari sudah tenggelam. Terbenam. Berarti kalau pagi itu bisa dikatakan jam 6 lah sudah keluar kan matahari. Belum. 7, iya. Wah, setengah 7 lah, setengah 7 kalau matahari sudah, kan cuma 7 menit juga. Nggak membutuhkan waktu yang lama dan itu cepat sekali. Ya kan? Iya, oke. Oke, terima kasih Bu Wiji. Sehabis RK VVIP ini, Bu Wiji pasti punya usaha geprek. Nanti tak ajarkan cara membuat gepreknya. Tak kirimkan videonya, ya. Tak kirimkan cara-caranya semuanya dan pasti jadi rumah makan yang besar dan punya cabang di seluruh Bengkulu. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Hari ini kita sudah selesai pengalaman kita dengan Bu Wiji yang mempunyai titisan dari leluhurnya bisa menyembuhkan, menyelesaikan masalah secara supranatural Bu Wiji. Oke, dadah. Terima kasih teman-teman. Dadah.